Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pun. Ya Pun. Halo pemirsa Duta News TV dan Pena News TV. Kembali lagi bersama saya Dela Yulika. Hari ini kita akan bincang-bincang bersama Ketua Bintang Smart City yaitu Bapak M. Nurullah RS dalam rangka menanggapi debat kandidat 3 calon wali kota Bandar Lampung dengan tema kepentingan politik harus berbanding dengan kesejahteraan masyarakat. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Langsung saja Pak, bagaimana menurut Bapak visi dan misi dalam debat kandidat calon wali kota Bandar Lampung? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pun. Ya Pun. Baiklah, saya Muhammad Nurullah. Di sini saya sebagai Ketua Bintang Smart City. Sedikit saya sampaikan bahwa Bintang Smart City ini berawal dari barisan relawan yaitu pemenangan yaitu Bapak Jenderal Ibu Edwin. Namun saat ini Bintang Smart City sehubungan beliau gagal dalam pencalonannya karena terganjal di verifikasi faktual KTP, maka Bintang Smart City tetap berlanjut dan saat ini Bintang Smart City sudah terbentuk di semua kecamatan atau kelurahan di Kota Bandar Lampung. Saya sebagai Ketua Bintang Smart City setelah mengamati yaitu dari beberapa tayangan televisi baik pun media massa cetak online yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bandar Lampung beberapa waktu lalu, bahwasanya 3 kandidat calon wali kota Bandar Lampung yakni Riko Menoza yaitu nomor urut 1, Yusuf Kohar nomor urut 2 yaitu yang sering disebut pasangan calon youtuber ya. Yaitu ketiga yaitu Bunda Eva. Tiga-tiganya menurut saya visi misi mereka itu cukup bagus, tapi saya di sini mengamati visi misi tersebut masih bersifat klasik atau seremonial, masih sebatas visi misi kandidat-kandidat calon bupati atau wali kota sebelumnya. Untuk yang lebih mendasar sekali ini sepertinya belum ada terobosan atau ide-ide gagasan yang mereka buat, yang mereka jual dalam visi misi beliau bertiga apabila mereka terpilih menjadi calon wali kota Bandar Lampung. Karena jujur saja saat ini apalagi di dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat itu butuh solusi bukan janji-janji. Masyarakat itu butuh realisasi apa yang mereka sampaikan, yaitu apa yang mereka janji-janjikan, yaitu visi misi tersebut. Dalam hal ini saya tidak perlu menyampaikan bagaimana sisi jelek atau buruk mereka, yang jelas track record mereka bertiga mungkin kalau masyarakat Kota Bandar Lampung sudah tahu semua. Bapak Riko mantan Bupati Lampung Selatan ya. Yusuf Kohar, Bapak Yusuf Kohar itu yaitu calon incumbent, beliau menjabat sebagai saat ini wakil wali kota Bandar Lampung. Sementara Bunda Eva adalah istri dari wali kota Bandar Lampung yaitu Herman HN, dan beliau juga sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung yang saat ini mencalonkan melalui jalur yaitu diusung oleh Partai PDIP. Nah, setelah saya melihat dari 3 kandidat tersebut visi misinya atau materi-materi yang mereka sampaikan, ketiga calon itu masih seperti
visi misi sebelumnya, belum ada apa namanya program-program yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Sebab sekarang berbicara pendidikan gratis, memang tanpa diminta, diprogramkan. Memang sekarang ini baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, baik pun kota kabupaten, memang sudah ada anggaran untuk pendidikan gratis. Bahkan dari tingkat SD sampai SMP, SMA, bahkan tingkat perguruan tinggi sudah ada beasiswa atau anggaran belanja negara yang dikucurkan untuk, yaitu bantuan untuk siswa atau mahasiswa. Terus masalah kesejahteraan seperti bantuan tunai dan segala macam, BLT, bansos, nggak perlu ada program itu. Sekarang ini memang sudah ada program, nggak perlu dijual-jual. Memang itu udah menjadi rahasia umum, masyarakat semua tahu. Seperti contoh sekarang ini ada bantuan tunai, yaitu prakerja yang 600.000 konon kabarnya. Terus bantuan beras sejahtera, Raskin atau BLT, itu dari pemerintah pusat itu menganggarkan triliunan. Bahkan Provinsi Lampung pun menganggarkan juga. Artinya itu program dari pemerintah. Terus di dunia pariwisata, baik pun sejenisnya, di situ juga sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang apa namanya diturunkan melalui pemerintah pusat maupun provinsi. Yang paling penting prinsip sekarang ini bagaimana bantuan-bantuan tersebut betul-betul diharapkan oleh masyarakat itu betul-betul berpihak kepada masyarakat, betul-betul jatuh atau turun langsung tanpa ada embel-embel lain. Contoh dunia pendidikan gratis, ya gratis betul. Jangan ada dana pos disunat, dana dipotong gitu. Cukup itu direalisasikan dengan benar tanpa ada dikorupsi, dikolusi dan nepotisme. Itu sebenarnya masyarakat sudah sejahtera. Karena Indonesia khususnya Provinsi Lampung ini terkenal yaitu provinsi yang kaya raya. SDM, sumber daya alam, sumber daya manusianya sebenarnya sudah cerdas. Sumber daya alamnya lagi, Lampung terkenal sekali dengan tanah ladonya. Jadi di sini, jadi kata kuncinya itu masyarakat itu butuh solusi, bukan janji. Solusinya apa? Ya sejahtera gitu. Kalau masyarakat belum sejahtera, apalagi masih banyak hidup di garis kemiskinan, ya sama aja mereka itu hanya janji-janji semata. Dan saya khawatir ini akan terjadi lagi ketika musim kampanye menjanjikan ini, kampanye menjanjikan seperti ini. Nanti setelah janji, ya itu lupa dengan apa visi misinya. Sudah banyak yang terjadi seperti itu. Begitu Mbak Dela. Menurut Bapak nih selaku Ketua Bintan Smart City, upaya apa yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat? Ya diantaranya yang sudah saya uraikan tadi, itu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung atau calon wali kota kelak apabila terpilih, bagaimana target utama dia bisa mensejahterakan masyarakat. Kedua, bisa mencerdaskan kehidupan anak bangsa, masyarakat. Itu yang paling penting. Artinya harus ditingkatkan sumber daya alamnya, potensi alam, terus sumber daya manusianya. Ketika dua itu sudah mumpuni sesuai dengan target yang diharapkan, ya mudah-mudahan Kota Bandar Lampung masyarakatnya sejahtera. Kedua, kita tidak munafik, semua calon kandidat, semua orang mempunyai kepentingan. Namun
Di dalam dunia politik itu bohong kalau nggak ada kepentingan. Tiga kandidat tuh punya kepentingan yang jelas, kepentingannya ingin jadi wali kota. Iya. Gitu. Ingin dapat suara sebanyak mungkin. Untuk mencapai itu, mereka jelas punya politik, punya strategi, punya jualan-jualan visi dan misi. Namun apapun kepentingan politik mereka itu harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Apa sih berbanding lurus kesejahteraan masyarakat? Contoh, Bapak Herman HN butuh kaum buruh. Ketika apa? Untuk kepentingan tenaga kerja. Kepentingan politiknya apa? Supaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui dinas tenaga kerjaan. Tapi terlepas semuanya itu harus berbanding lurus juga dong dengan kesejahteraan kaum buruh. Contoh, ya jangan menggaji di bawah standar. Upah buruh harus dinaikkan. Sehingganya pendapatan asli daerah, pembangunan dan seterusnya juga harus diimbangi dengan kesejahteraan kaum buruh. Itu yang dimaksud kepentingan politik atau kepentingan lainnya itu harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau kepentingan politik tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat, ya jangan pernah mimpi kota Bandar Lampung akan sejahtera. Contoh, masalah pembangunan infrastruktur jalan. Kita bisa melihat di kota Bandar Lampung itu sekarang ini pembangunannya sangat pesat. Contoh jembatan layang, jalan layang sekarang sudah banyak yang dibangun. Itu proyek mega proyek besar yang menelan anggaran puluhan miliar. Bahkan satu jembatan konon ada yang menelan anggaran sampai 80 miliar. Artinya tidak mungkin seorang wali kota tidak ada kepentingan di situ. Kepentingannya apa? Ya untuk membangun kota Bandar Lampung. Secara pribadi bagaimana? Pasti ada. Tapi apapun kepentingan tersebut, kita harus berbanding lurus dengan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Jangan jembatan nilainya 80 miliar ya, karena ada kepentingan pribadi. Anggaran tersebut disunat yaitu 20%. Contoh, belum dibangun aja sudah disunat 20%. Kalau 80 miliar disunat 20%, artinya sudah hilang anggaran itu 16 miliar. Belum dibangun sudah 16 miliar hilang anggaran itu. Belum dipotong lagi pajak PPH PPN 11%, artinya udah 11 miliar. 11 miliar ditambah 16 miliar berapa? Artinya sudah 27 miliar. Anggaran 80 kurang 27 miliar. Itu tinggal berapa? Belum lagi pemborong pingin untung sekitar 20 katakanlah. 20 tambah 26 sudah 46 miliar. Artinya pembangunan jembatan layang atau jalan layang itu tinggal berkisaran sekitar 30 berapa miliar. Kaitannya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk masyarakat tidak berbanding lurusnya bagaimana? Ya seharusnya dengan anggaran 80 miliar itu dibangun bisa bertahan 100 tahun gitu ya. Dengan berkurangnya anggaran sebesar itu hampir mencapai 50% lebih masalah. Udah hilang anggaran itu untuk fisiknya. Ya seharusnya dia membangun menggunakan adukan semen 5:1, ini bisa 10:1. Seharusnya kepake bangunan itu 100 tahun, hanya paling 50 tahun atau 100 tahun. Bahkan banyak dilihat itu bangunan jalan raya itu baru dibangun 3 bulan, aspalnya sudah ambur kan. Itu nggak berbanding lurus gitu loh. Yang berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Ya kalau manusia pemborong nggak untung ya mending tidur, nggak munafik. Tapi untuk birokrasi, untuk seorang pimpinan pemerintah yang bertanggung jawab dengan masyarakat,
dia tidak bisa seperti pemborong. Itu namanya gravitasi atau korupsi KKN. Kecuali kalau pemborong ngasih terima kasih, saya sudah untung nih 20% nih Bapak, saya kasih 20%, namanya pemberian itu. Tapi kalau belum bekerja sudah dipotong 20%, minta setoran 20%, itu ya bukan namanya pemberian atau tanda terima kasih, tapi itulah bentuk gravitasi atau bentuk-bentuk dalam korupsi. Dan disitulah nanti tidak seimbangnya antara kepentingan politik atau pribadi dengan kepentingan masyarakat. Jadi intinya kepentingan politik itu harus berbanding lurus dengan kepentingan masyarakat. Mungkin begitu. Apalagi kira-kira? Himbauannya mungkin Pak untuk Pilkada Kota Bandar Lampung umumnya untuk seluruh Indonesia. Saya sih sedikit aja, sebagai generasi penerus bangsa, saya juga ikut terpanggil putra daerah. Bagaimana Pilkada Kota Bandar Lampung baik di negara kita ini betul-betul pilkada yang jujur, adil, jurdil, dan rahasia. Kedua, betul-betul terciptanya yaitu demokrasi yang betul-betul bersih, tanpa ada money politik uang, sembako, atau kampanye black campaign. Kampanye black campaign itu artinya kampanye hitam, artinya saling menjelek-jelekan antara calon gitu. Jadi saya berharap mereka memberikan pendidikan atau pembelajaran terhadap masyarakat, yaitu politik cerdas. Kenapa? Politik transaksional itu Mbak Dela, yaitu politik transaksional, politik wanipiro atau sembako uang, ya, itu akan menciptakan pemimpin, calon-calon pemimpin koruptor atau pemimpin KKN. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan melakukan politik transaksional artinya butuh anggaran, kos anggaran yang begitu tinggi, sehingga ketika dia jadi wali kota, kepala daerah atau bupati, ya setelah jadi ya dia memulangkan modal dulu kan. Apalagi modal-modal itu didapat dari hutang, dari donatur, investor. Akhirnya di samping memulangkan modal itu ada juga yang namanya yaitu politik balas budi. Kalau sudah tertanam jasa, artinya untuk menciptakan birokrasi yang betul-betul bersih, menciptakan suatu keadilan, itu tidak mungkin terjadi. Maka bangsa kita akan seperti ini terus. Oleh karena itu, terutama kepada masyarakat Kota Bandar Lampung dan umumnya, janganlah hati nurani kita ini dijual karena uang 100-200 ribu untuk kepentingan 5 tahun yang akan datang. Jadi di dunia ini ada 3 orang yang menyesal itu Mbak Dela. Siapa itu Pak? Pertama, orang menyesal salah cukur rambut gunting. Itu enak, seminggu selesai nyeselnya ya. Seminggu rambut panjang lagi, udah nggak nyesel lagi, bagusin lagi, enak cuma 1 minggu. Terus yang ketiga, yang kedua yaitu nyesel milih jodoh ya. Nyesel ini mungkin bisa seumur hidup ya. Terus yang terakhir yaitu nyesel milih pimpinan, itu penyesalannya selama 5 tahun. Jadi jangan sampai kita selama 5 tahun ke depan karena kita salah milih pimpinan nyesel. Jangan karena uang 100 ribu, 200 ribu kita sudah menggadaikan hati nurani kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, yang betul-betul masyarakat yang Indonesia ini terkenal dengan masyarakat yang santun, beretika, berbudaya, apalagi Lampung. Jangan sampai kita harkat martabat kita sebagai orang Lampung hanya digadaikan dengan 100-200 ribu. Belum lagi setelah hati nurani dijual, kita jualkan daerah kita gadaikan Bandar Lampung atau Provinsi Lampung kepada cukong-cukong atau investor-investor itu. Sehingganya apa? Mereka yang mengeruk hasil di bumi kita hanya jadi penonton.
Iya. Jadi harapan saya sih begitu kepada para pemimpin, kepada masyarakat, coba awali mulai hari ini kita berpolitik cerdas. Kalau toh ada orang yang ngasih-ngasih kayak gitu, tangkep aja gitu, ambil duitnya serahin ke kantor polisi atau ke Bawaslu atau kemana. Jadi buat efek jerah mereka. Iya. Terus kedua, harapan saya kepada penyelenggara kepala daerah, yaitu khususnya KPU dan Bawaslu, tolong di sini ini panitia mau maju mundurnya suatu pesta, atau kalau kita hajatan, itu kan hajatan ya, itu ada di panitia penyelenggara. Kalau panitia penyelenggaranya sudah nggak benar, maka hajatan itu, pesta demokrasi itu juga tidak benar. Jangan jadi penyelenggara negara ke demokrasi dia berpihak kepada salah satu kandidat. Itu tidak boleh. Kenapa? Ya di sini mereka harus betul-betul netral, harus independen. Mereka harus betul-betul menegakkan demokrasi itu, demokrasi betul-betul jurdil. Jangan keberpihakan kepada salah satu kandidat. Jadi ikut salah satu, yaitu peranan KPU dan Bawaslu itu untuk sebagai salah satu penyelenggara yang bisa mensukseskan, yang bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang adil, jujur, adil, dan amanah. Jadi kalau penyelenggaranya jaga amanah, ya bagaimana nanti produknya gitu. Jadi katakanlah yang salah-salah, yang benar-benar. Kalau ada pelanggaran, tindak. Kalau ada orang bagi-bagi duit, tangkep gitu. Bagi beras, tangkep. Nah, jadikanlah semua masyarakat sebagai agen itu. Ajak kerjasama sebagai sosial kontrol. Media ajak, LSM ajak, masyarakat juga ajak. Jadi tidak ada money politik, uang dan sembako itu beredar seenak aja gitu. Terus yang kedua, kepada pemerintahan Kota Bandar Lampung, mulai dari wali kota sampai RT, Katibabima, Limnas, ya harus netral lah. Jangan mentang-mentang ada salah satu istri dari incumbent nyalon nanti berpihak, ini pemicu kerusuhan gitu. Jadi jaga keamanan dan ketertiban, sukseskanlah Pilkada Kota Bandar Lampung supaya berjalan sukses dan mendapatkan seorang pemimpin yang betul-betul harapan masyarakat. Terus yang kedua, harapan saya, himbauan, ini pilkada kayaknya nggak bisa diundur, padahal ini musim pandemi COVID-19, maka hindarilah kerumunan-kerumunan nanti ketika dilaksanakannya pilkada hari H. Jadi bawa masker ya, pelindung, hand sanitizer, nah gitu, supaya kita terhindar semua dari virus COVID-19 ini. Yang konon kabarnya Lampung saat ini sudah semakin tinggi angka pasien atau yang terdampak oleh COVID-19. Mungkin itu aja harapan saya. Baiklah pemirsa, segitu saja bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat didengar oleh para calon wali kota Bandar Lampung kita. Terima kasih untuk Bapak Nurullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bujapun.